usaha kita lagi mempresentasikan Pak kesiapan mereka setelah tanggal 15 ini tadi. Bapak Wali Kota Batam mencanangkan bahwa kita dibuka Pak, dengan dibuka dalam begini, tadi kan saya dengar Pak Oni bilang ada kebijakan akan segera dibuka dan sebagainya. Ini sebagai informasi bahwa kita tanggal 15 kemarin, sebelumnya persiapan sudah jauh-jauh hari, kita coba membuka dunia usaha kita dengan berpegang kepada protokol kesehatan yang kita buat begitu Pak. Karena kita menunggu dari kementerian juga masih belum. Coba kita adaptasi. Mungkin kalau saya breakdown kegiatan di atas itu yang saya tinggalkan ini sekarang nih Pak Uni. Saya tinggalkan karena ada kawasan industri, rumah sakit, pelabuhan, pasar. Nah, core saya sendiri di bidang kepariwisataan, ada golf di sana, restoran, hotel, kemudian massage, pub, kemudian juga pantai ya, mengelola pantai dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka mempresentasikan destinasi mereka masing-masing, dan ini kita harapkan akan menjadi contoh untuk Kota Batam. Seperti itu Pak Oni. Jadi gerak cepat. Kenapa demikian? Karena setelah 3 bulan memang efek dari pandemi coronavirus ini sangat terasa di pemerintah dan dunia usaha. Jadi Bapak Wali Kota Batam, kita melaksanakan dalam masa mitigasi kemarin ya seperti biasa, sembako, kemudian relaksasi aturan-aturan seperti pembayaran pajak yang ditunda 3 bulan, kemudian pemutihan denda, kemudian membentuk tim COVID. Dan ada satu hal lagi yang dilakukan adalah penyisiran, Pak Oni, dan teman-teman semua. Karena penyisiran ini artinya kita tidak on the table gitu, kita langsung pergi ke pusat-pusat yang yang memungkinkan ya corona ini bisa terpapar ya. Jadi benar-benar sampai ke sekunder, tersier juga rapid. Dan memang kalau kita lihat grafis sedikit meningkat, dan mudah-mudahan kalau ini sudah selesai akan segera menurun gitu. Tadi saya mungkin tidak mendengar Pak Irfan dan mungkin separuh tadi Pak Oni sampaikan, mungkin ini dari visi kebijakan ya, kebijakan dari pemerintah Kota Batam yang saya sampaikan tadi dalam masa mitigasi. Jadi kita juga follow mengikuti kementerian Pak Oni dan teman-teman lain bahwa kita membagi masa ini menjadi 3, yaitu masa mitigasi, kemudian ini sekarang masa rebound, dan nanti kita harapkan di 2021 pemulihannya kembali atau kebangkitannya kembali. Nah, dalam masa bulan masuk ke akhir Juni menjelang ke Desember nanti, ini kita sudah yang seperti saya sebutkan tadi sudah membuka destinasi dengan menerapkan protokol yang kita buat. Ini yang kita lakukan. Alhamdulillah baru dua hari responnya tentunya baik dari dunia usaha, tapi kita tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa ini uji coba ya, boleh katakan uji coba. Jadi masing-masing harus menjaga yang namanya protokol tersebut. Sebenarnya kalau kita menyangkut destinasi yang disampaikan oleh Pak Uni tadi, saya pernah membaca juga di Parnas itu Pak, jadi juga ada Belakang Padang, namun saya tidak melihat, ini mohon maaf mungkin tidak melihat breakdown-nya dari Riparnas tersebut, breakdown-nya ke daerah termasuk Batam, begitu Pak. Jadi kita mungkin bisa dituntun Pak ya, dituntun bagaimana caranya antara Riparnas dengan program yang ada di daerah itu jadi sinkron begitu Pak. Mungkin ini yang komunikasi yang harus terjalin nantinya, karena potensi-potensi Batam itu sangat banyak sekali di bidang kepariwisataan. Kalau saya membagi itu ada 9 Pak. Ada 9. Ada kulinernya, religinya. Ini luar biasa Pak, religi kita sedang membangun sebentar lagi mungkin 1 tahun lagi itu selesai satu destinasi religi, Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Ini luar biasa. Kebijakan wali kota mengelontorkan anggaran seperti itu hampir 360 M kalau saya tidak salah, dan ini sudah dinikmati atau sudah dibuka, dan kehadiran wisatawan mancanegara luar biasa. Ini ada satu potensi. Kemudian kita juga punya
Kemudian wisata lain seperti shopping, kita mall banyak sekali yang buka di Batam. Ada yang terakhir adalah Grand Mall yang ya mungkin mendekati Vivo ya ke depannya kalau misalnya nanti coronavirus ini sudah bisa teratasi. Kemudian destinasi lain yang seperti destinasi budaya, kemudian ada yang sejarahnya, sejarah luar biasa sebenarnya Pak Uni. Saya pun tidak tahu regulasinya kemana, yaitu kamp pengungsi Vietnam. Ya, kamp pengungsi Vietnam ini sebenarnya banyak diharapkan potensinya besar, tetapi saya di Pemko Batam, jadi mungkin tupoksinya, ranahnya tidak sampai ke sana. Jadi ini perlu kita pikirkan bersama. Memang dulu waktu saya masih di pariwisata, masih jadi kabid promosi, ada seperti protes dari kedutaan Vietnam bahwa ini tidak ingin mereka dijadikan dipromosikan karena ini merasa satu aib bagi mereka. Tapi ini saya pikir bisa dibicarakan karena ini potensi yang besar sebenarnya untuk menggait wisatawan khususnya Vietnam yang juga lagi baik perekonomiannya. Kemudian wisata yang benar tadi ada Pulau Abang, di sana ada blue coral, ada tekstur atau tipologinya karangnya flat, itu luar biasa. Dulu juga pernah kita rencanakan untuk jadi tempat training ya, dive pemula tersebut bisa dibawa ke sana karena tingkat resikonya paling kecil. Sebenarnya ini luar biasa, di Ripanas juga ada. MICE yang dibilang tadi benar Pak, 13 kota MICE yang dulu pernah ditetapkan, salah satunya Batam, dan ini terus tumbuh, dan insya Allah di masa corona ini masih ada yang buka. Kalaupun tutup, hotel-hotel tutup, itu bukan karena juga visitornya, tetapi juga mereka mengambil kesempatan untuk maintain, ya, mungkin merenovasi dan sebagainya. Kemudian ada satu tadi tersebut Geopark ya, kemudian Muka Kuning. Itu ada yang terlupakan itu Pak. Sebenarnya kita punya namanya kebun raya. Jadi kebun raya Batam ini luasnya lebih kurang 86 hektar kalau saya tidak salah. Ini potensi besar. Yang tahun 2020 kemarin itu kita mendapatkan alokasi DAK, tapi sepertinya di hold dulu untuk pembangunan beberapa fasilitas di sana. Ini juga bisa jadikan pemikiran nantinya untuk jadikan potensi ya Pak. Karena saya ucapkan terima kasih kepada kementerian yang mulai melirik Batam, Kepulauan Riau. Jadi setelah ini Pak Oni mungkin kita perlu diskusi-diskusi yang lebih intensif gitu untuk nanti bagaimana membangun Batam yang harapan dari pemerintah pusat bahwa kita kemarin mendapatkan kontribusi wisatawan mancanegara yang cukup besar terutama dari Singapura. Kemudian juga seandainya ini COVID tersebut di masa rebound ini ada satu kebijakan yang memang perlu kita meningkatkan trust di Batam, kebijakan dari pemerintah pusat yaitu entry atau masuk ke Indonesia Pak. Jadi masuk ke Indonesia kan masih dibatasi. Nah, jadi perlu relaksasi dari aturan-aturan tersebut sehingga nantinya Batam yang notabene-nya border terdekat dengan Singapura dan Malaysia itu bisa kembali menerima wisatawan tersebut. Batam pada prinsipnya siap karena kita serius menangani ini karena Batam juga sangat membutuhkan dunia usaha khususnya kepariwisataan ini maju karena kita tidak punya sumber daya alam yang cukup untuk membangun, jadi kita sangat tergantung pada bisnis hospitality ini dan bisnis-bisnis tentang jasa. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, nanti diskus kita Pak dalam kesempatan ini bisa tukar-tukar pikiran. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi, luar biasa. Saya melihat Batam ini banyak, kalau kami belajar dari beberapa negara,
Bahkan biasanya new normal itu diganti dengan new tourism. Jadi apa yang terbaru lagi, karena produk orang-orang asing kayak Johor dan teman-teman Singapura tentu berharap dengan dibukanya nanti border yang akan ketemu adalah objek atau paket-paket baru lagi.